Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Christine dari kelompok 1 Kimia Analitik Kuantitatif. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu destilasi. Dan ini anggota kelompok kami. Nama saya Vida Rabiatul Adawiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari destilasi. Nah, destilasi itu adalah metode pemisahan atau pemurnian dari cairan yang mudah menguap. Nah, mudah atau tidaknya suatu senyawa itu menguap akan bergantung pada titik didih zat tersebut. Semakin tinggi titik didih zat atau pelarut, maka akan sulit untuk menguap. Oleh karena itu, di pengertian yang lain, ada yang mengartikan bahwa destilasi itu sebagai metode pemisahan atau pemurnian senyawa kimia berdasarkan titik didihnya. Nah, dalam destilasi itu, pelarut yang titik didihnya lebih rendah, dia akan menguap terlebih dahulu. Uapnya itu nantinya akan terkondensasi atau didinginkan di dalam kondensor untuk diubah kembali dalam bentuk cairan sehingga nantinya itu tertampung atau terpisahkan dari campuran sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Indrian dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang alat-alat dalam praktikum destilasi. 1. Sumber panas, heater. 2. Labu destilasi untuk sampel. Yang ketiga, tabung penghubung. 4. Termometer. 5. Kondensor. 6. Air pendingin masuk. 7. Air pendingin keluar. 8. Labu alas bulat hasil pemisahan. 9. Gas inlet. 10. Tabung penghubung. 11. Kontrol panas. 12. Kontrol kecepatan pengaduk magnet stirrer. 13. Pengaduk panas plate. 14. Bed pemanas. 15. Magnet stirrer. 16. Bed pendingin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agita Siti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distilasi sederhana. Pada dasar pemisahannya, perbedaan dari titik didihnya yang jauh maupun salah satu komponennya bersifat volatif. Jenis ini biasanya melalui cara menaikkan suhu sehingga menjadikan tekanan uapnya ada di luar cairan ataupun tekanan atmosfer ataupun titik didih normalnya. Jika campuran tersebut dipanaskan atau dididihkan, maka komponen yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan menguap. Selain dari perbedaan titik didih, ada juga dari perbedaan kerolatin, yaitu kecenderungan suatu substansi menjadi gas. Proses ini juga dapat memisahkan antara campuran alkohol dan air biasa. Fungsi dari distilasi sederhana yaitu untuk memisahkan larutan ke dalam beberapa komponennya atau suatu metode pemisahan bahan kimia yang berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap. Prosesnya ini, campuran dipanaskan untuk mengubah komponen yang paling mudah menguap dari cairan menjadi bentuk uapnya. Lalu, kondensasi umumnya dilakukan dengan mengalirkan air dingin pada wadah kondensor untuk membuat uapnya menjadi cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Putri Rahman Syarif dengan NPM 51239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai destilasi fraksional. Destilasi fraksional adalah proses pemisahan komponen dari zat penyusun suatu campuran senyawa larutan berdasarkan perbedaan titik didih dengan menggunakan destilasi cara bertingkat.
Mengapa destilasi ini juga bisa disebut destilasi secara bertingkat? Salah satunya adalah destilasi ini juga digunakan secara bertingkat. Pengaplikasian dari destilasi fraksional adalah penyulingan minyak dan pemurnian reagen dari suatu produk. Prinsip yang digunakan dari destilasi fraksional yaitu campuran cairan yang dipanaskan akan menghasilkan uap. Uap yang akan dihasilkan itu akan bergerak ke atas tabung gelas yang disebut kolom fraksional. Kolom fraksional ini akan terjadi pemisahan, dan kolom fraksional ini ditempatkan di antara labu yang berisi campuran fraksi dan adaptor Y untuk pemisahan antara cairan yang didestilasi. Cairan yang memiliki titik didih rendah akan lebih mudah menguap dibandingkan yang memiliki titik didih tinggi, sehingga secara bertahap akan bergerak maju bagian ke atas kolom fraksional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Salsabila dengan nomor NPM 5120032 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Saya berasal dari kelompok 6 dan di sini saya akan menjelaskan tentang destilasi uap. Dimulai dari pengertiannya. Pengertian destilasi uap adalah suatu proses pemurnian yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan cara memanaskannya, kemudian mengembunkan uap yang terbentuk. Prinsip dasar dari destilasi adalah perbedaan titik didih dari zat-zat cair dalam campuran zat cair tersebut, sehingga zat yang memiliki titik didih terendah akan menguap terlebih dahulu. Kemudian, apabila didinginkan akan mengembun dan menetes sebagai zat murni destilat. Destilasi uap adalah istilah yang secara umum digunakan untuk destilasi campuran air dan senyawa yang tidak larut dalam air dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah daripada dan pemanasan langsung. Untuk destilasi uap, labu yang berisi senyawa akan dimurnikan, dihubungkan dan labu pembangkit uap. Uap air yang dialirkan ke dalam labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dimaksudkan untuk menurunkan titik didih senyawa tersebut. Karena titik didih suatu campuran lebih rendah daripada titik didih komponen-komponennya. Dan ini adalah proses destilasi uap yang sebenarnya bertumpu pada 3 komponen utamanya. Yang ketiganya adalah yang pertama retor, yang kedua kondensor, yang ketiga pemisah. Bagian pertama retor. Pada bagian retor ini berisi bagian tanaman yang akan didestilasi atau tanaman yang memiliki senyawa kita inginkan. Yang bagian kedua kondensor. Air atau uap yang membawa hasil tadi nantinya akan didinginkan. Pada tahap bagian kondensor yang berbentuk tabung yang berisi spiral panjang-panjang itu yang berbentuk seperti tabung yang melingkar. Bagian terakhir, separator atau pemisah. Hasil dari kondensator yang tadi berupa 2 fase itu akan ditampung pada tabung separator ini dan akan bercampur. Walaupun nantinya perbedaan fase ini akan terlibat dan munculnya senyawa aktif atau zat yang diinginkan di bagian atas sedangkan air di bagian bawah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proses menyusunnya atau menggunakan destilasi uap. Yang pertama, menyusun alat-alat destilasi uap. Contohnya, beberapa alat destilasi uap: pembangkit uap, labu sampel, pendingin Liebig, penampung destilat, dan juga adaptor. Ada juga yang lain-lainnya. Yang kedua, semua alat pastikan telah tertutup dan terhubung dan erat. Yang ketiga, zat sampel dimasukkan ke dalam labu. Yang keempat, jika sudah siap, lalu memanaskan labu pembangkit uap secara perlahan-lahan sampai mendidih. Kemudian, gunakan api yang besar sehingga uapnya masuk ke dalam labu yang mengandung zat sampel. 5. Hentikan destilasi jika semua zat sampel telah terpisah dan tertampung dalam labu Erlenmeyer sebagai penampung destilat. 6. Masukkan destilat ke dalam corong pisah.
Dan di sini adalah bagian terakhir, yaitu ada kedua bagian, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama dalam kelebihan adalah destilasi uap dapat digunakan untuk menguapkan senyawa-senyawa dan titik didih yang tinggi sebelum mencapai titik didihnya dan menggunakan uap atau air mendidih. Dan destilasi uap, ini senyawa yang dimurnikan tidak dikhawatirkan akan rusak, karena senyawa tersebut diuapkan sebelum mencapai titik didihnya. Berbeda dengan destilasi yang lain, contohnya pada destilasi sederhana atau destilasi bertingkat, di mana senyawa akan dimurnikan, dipanaskan hingga mendidih, sehingga hanya dapat dilakukan pada senyawa-senyawa tertentu yang tidak rusak akibat pemanasan yang berlebihan. Dan kelemahan destilasi uap adalah metode untuk menyaring senyawa yang sensitif terhadap panas. Jadi, proses ini melibatkan penggunaan uap menggeledak melalui dipanaskan dan campuran bahan baku. Di sini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desgita Ramadasani. Di sini saya akan menjelaskan tentang destilasi vakum. Apa sih itu destilasi vakum? Destilasi vakum adalah destilasi yang tekanan operasinya 0,4 atmosfer atau kurang dari sama dengan 300 mmHg absolut. Proses destilasi dengan tekanan di bawah tekanan atmosfer. Adapun fungsi dari destilasi vakum, fungsinya untuk menurunkan titik didih pada minyak berat atau long residue sehingga menghasilkan produk-produknya. Dan cara kerja dari destilasi vakum yaitu dalam prosesnya long residue yang dihasilkan dari kolom CDU akan dipanaskan dengan temperatur 340 derajat Celcius. Selanjutnya, long residue dimasukkan ke dalam kolom HVU yang memiliki tekanan 0,4 atmosfer. Untuk mendapatkan tekanan yang rendah, maka digunakan bantuan ejektor atau kondensor. Perkenalkan, nama saya Lailatul Amania dengan NPM 5120023. Di sini saya akan menjelaskan tentang azeotrop. Apa itu azeotrop? Azeotrop adalah campuran dari dua atau lebih cairan dalam sedemikian rupa, sehingga komponen yang tidak dapat diubah dengan destilasi sederhana. Hal ini terjadi karena ketika azeotrop direbus, uap memiliki proporsi yang sama dari konstituen sebagai campuran direbus. Selanjutnya, destilasi campuran azeotrop. Jika dua pelarut dapat membentuk azeotrop positif, maka distilat dari setiap campuran tersebut konstituen akan menghasilkan distilat yang lebih dekat dalam komposisi untuk azeotrop daripada campuran awal. Sebagai contoh, jika 50/50 campuran etanol dan air suling sekali, distilat akan 80% etanol dan 20% air, yang lebih dekat ke campuran azeotropik dari aslinya. Sebagai contoh yang pertama, asam nitrat sebanyak 68%, air mendidih pada 120,5 derajat Celcius ATM atau azeotropik negatif. Contoh yang kedua yaitu etanol sebanyak 96%, air mendidih pada 78,1 derajat Celcius. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis destilasi yang keenam, yaitu destilasi ekstraktif. Apa itu destilasi ekstraktif? Destilasi ekstraktif adalah teknik pemisahan yang mencangkup penambahan komponen ketiga dalam campuran biner untuk memungkinkan pemisahan kedua komponen tersebut. Ini terjadi karena kedua komponen akan diuapkan pada suhu yang hampir sama. Selama penyulingan, komponen dengan volatilitas tertinggi akan mudah diuapkan sebagai produk teratas. Sisanya adalah pelarut dan komponen lainnya. Perkenalkan, nama saya Sari Ula Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang destilasi kering atau destilasi padatan. Destilasi kering atau destilasi padatan adalah suatu metode pemisahan zat-zat kimia. Dalam proses destilasi kering, biasanya bahan padat dipanaskan sehingga menghasilkan produk-produk berupa cairan atau gas yang dapat berkondensasi menjadi padatan. Lalu produk-produk tersebut disaring, dan pada saat yang bersamaan mereka berkondensasi dan dikumpulkan. Contoh proses destilasi kering misalnya
suatu proses penguraian suatu bahan akibat adanya pemanasan pada temperatur tinggi dalam keadaan sedikit maupun tanpa udara adalah prinsip dari destilasi kering. Metode ini dapat digunakan untuk memperoleh bahan bakar cair dari batu bara dan kayu. Selain itu, destilasi kering juga digunakan untuk memecah garam-garam mineral, misalnya pemecahan sulfat melalui termolisis, menghasilkan gas sulfur dioksida dan sulfur trioksida yang dapat dilarutkan dalam air membentuk asam sulfat. Pada awalnya ini adalah cara umum untuk memproduksi asam sulfat. Dan destilasi kering atau destilasi padatan juga biasanya membutuhkan suhu yang lebih tinggi dibanding destilasi biasa. Untuk selanjutnya, saya Nadia Ulfanur Afifah akan menjelaskan kekurangan dari teknik atau metode destilasi dalam proses pemisahan campuran senyawa kimia. Yang pertama, teknik ini berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Yang kedua, teknik ini hanya dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang besar, karena jika perbedaan titik didihnya kecil, maka proses pemisahan akan sangat tidak efektif. Dan yang ketiga, biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Perkenalkan, nama saya Prasilia Septiani Sandi. Saya akan menyebutkan keuntungan dari metode destilasi. Yang pertama, dapat memisahkan zat dengan perbandingan titik didih yang tinggi. Artinya, zat yang memiliki titik didih yang rendah akan mengalami penguapan terlebih dahulu, dan zat yang memiliki titik didih yang tinggi akan didinginkan dan mencair kembali. Yang kedua, produk yang dihasilkan benar-benar murni. Artinya, tidak ada sedikit pun campuran larutan di dalam hasil destilasi tersebut. Sekian. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.